Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi ya di pertemuan keempat ini di mata kuliah Insiden Respon. Ya, nah di pertemuan keempat ini kita akan membahas topik tentang CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Kalau di pertemuan ketiga tadi atau yang kemarin itu kita membahas tentang insiden respon plan-nya dulu. Kita belum melihat orangnya siapa, petugasnya siapa, terus role-nya bagaimana, belum lihat itu. Tapi kita fokus ke langkah-langkahnya, step by step-nya bagaimana. Nah, setelah itu, sekarang di pertemuan keempat ini, kita akan bahas tentang timnya. Ya, Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. Kita singkat dengan CSIRT. Nah, kita mulai dari insiden respon charter. Charter ini kalau diartikan sih piagam ya. Artinya kita buat panduannya dulu. Ya, kita bukan panduan sih. Kita buat apa istilahnya? Kontrak lah istilahnya ya. Kita buat kontraknya dulu ya. Sebelum menentukan siapa yang bekerja sebagai apa. Siapa yang bekerja sebagai apa. Ya, jadi kita buat dulu rule-rule-nya atau charter-charternya. Ya. Nah, setiap anggota-anggota senior dari organisasi biasanya harus melayani eh, atau harus berfungsi sebagai sponsor dari project incident response ini. Ya. Jadi yang namanya sponsor itu kan ya harus mendukung ya, harus mendukung kerja dari tim, harus mendukung kerja dari bagian ini dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah incident response team ini. Ya, jadi mereka itu atau senior-senior member taruhlah misalkan di level manajemen ya, mereka itu harus mendukung apa yang akan kita kerjakan. Nah, dukungan ini harus tertulis di dalam dokumen Incident Response Charter namanya. Ya, harus tertulis dengan jelas di sana. Ya, kalau saya sih bilangnya kontrak lah ya, istilahnya biar gampang dimengerti ya. Ya, jadi ditulis di kontraknya. Nah, apa saja yang harus ada di sana? Yang pertama, ya, kita harus mendapatkan support dari para pemimpin-pemimpin senior kita atau di bagian layer level manajemen atau layer atas. Ya. Kalau nggak ada support, gagal. Pasti akan gagal nih. Nah, yang kedua kita definisikan konstitusinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat statement dari misi-misi yang akan kita lakukan. Dan yang keempat adalah menentukan layanan-layanan yang akan kita berikan. Ya, di mana biasanya layanan ini ada dua, ya, ada yang disebut dengan layanan proaktif, ada yang disebut dengan layanan reaktif. Ya, kalau yang proaktif itu biasanya kita memberikan training kepada para pegawai-pegawai yang bukan termasuk anggota CSIRT. Ya, contoh misalkan kita ngasih pelatihan-pelatihan security atau awareness kepada orang-orang atau pegawai di keuangan, ya, di IT, ya IT mungkin sudah paham dikit-dikit lah ya. Tapi nggak ada salahnya juga sih. Kasih di IT, ke bagian HRD, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita jelaskan ancaman keamanan itu apa saja sih pentingnya dalam ancaman keamanan itu. Ya, kemudian tools-tools keamanan untuk mendevelop sistem, aplikasi, atau tools-tools untuk melakukan pengujian, testing, itu juga harus dijelaskan. Atau dibelikan pelatihannya lah istilahnya. Ya, itu proaktif. Artinya nanti ya organisasi harus support itu. Ketika kita butuh tools ini, kita butuh apa namanya pelatihan ini, ya kita harus organisasi harus bisa menyediakannya atau didukung lah support. Nah, tapi kalau yang reaktif itu biasanya adalah berhubungan dengan ketika sebuah insiden itu terjadi, ya, sebuah insiden itu muncul. Ya, bagaimana cara kita merespon insiden-insiden tersebut.
Ya. Nah itu, jadi proaktif itu adalah kita secara aktif untuk memberikan eh, apa ya, awareness lah itunya, memberikan cara penanggulangan ya, supaya nanti para karyawan itu nggak salah langkah gitu ya. Nah, tapi di sisi yang lain juga kita harus juga bisa membuat respon-respon kita terhadap insiden-insiden yang nantinya bakal terjadi. Oke, itu yang disebut dengan proaktif dan reaktif. Itu harus ada di insiden respon charter dokumen. Nah, charter inilah yang akan menjadi outline dari elemen-elemen penting ketika kita akan membuat tim CSIRT-nya. Jadi dokumen ini sebagai pegangan tim CSIRT-nya gitu loh. Supaya kerjanya jelas, kemudian dukungannya juga oke, apa yang dilakukan juga sesuai dengan apa yang sudah ada di charternya. Oke, nah sekarang kita lihat CSIRT itu apa. Jadi kalau kita artikan atau kita lihat kepanjangannya kan dia itu merupakan Computer Security Incident Response Team. Berarti CSIRT itu merupakan sebuah tim yang di dalamnya itu ada banyak sekali orang-orang. Ya. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai skill dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Nggak semuanya orang di dalam CSIRT itu yang ngerti security. Nggak semuanya. Mungkin ada yang ngerti tentang dari sisi manajemen, ada yang ngerti dari sisi pemrograman misalkan. Karena ketika kita bicara insiden, akan banyak faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Ya, mungkin kita juga orang security nggak semuanya bisa tahu tentang database. Tidak semua orang security mungkin tidak tahu tentang jaringan. Orang security mungkin tidak tahu tentang aplikasi atau coding. Makanya akan ada banyak sekali bagian-bagiannya. Tetapi secara umum ada 3 kategori di dalam CSIRT ini yang harus ada. Yang pertama adalah tim intinya atau core timnya. Yang kedua ada technical supportnya. Dan yang ketiga ada organisasi support. Ya. Ada yang harus tim intinya, kemudian ada yang tim pendukung teknis, dan juga harus ada pendukung organisasinya. Nah, 3 ini harus ada minimal ya di dalam sebuah tim CSIRT itu. Nah, terus peran dan tanggung jawab di dalam CSIRT itu apa dari tim inti itu? Yang pertama itu adalah kita lihat dari tim inti ya. Jadi tanggung jawab dan peran dari core team ini, dari CSIRT ini, itu dia akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam merespon insiden ya, secara full time. Ya. Jadi harus ada orang yang selalu mengawasi, kemudian memang pekerjaannya adalah secara menyeluruh yang berhubungan dengan insiden respon atau kegiatan-kegiatan selama insiden responnya. Harus ada tuh orang yang ada berdiri di sana. Ya. Siapa saja yang ada di sana? Yang pertama adalah koordinatornya, ya, koordinator insiden responnya. Bisa dari contoh misalkan bisa diambil dari CSO atau Chief Security Officer, atau bisa diambil dari CISO, Chief Information Security Officer, atau juga bisa diambil dari Information Security Officer atau ISO. Yang jelas orang-orang ini yang berhubungan dengan security dan juga incident response. Yang ngerti lah masalah security. Ya, kalau Pak boleh nggak ngambil dari misalkan kepala bagian kepegawaian misalkan, ya nggak cocok. Gitu. Ya, nggak cocok kalau misalkan harus dijadikan koordinator di CSIRT-nya. Ya, karena mungkin secara kemampuan dia tidak memahami step by step-nya atau plan-nya dan seterusnya.
Nah, paling tidak 3 orang inilah yang biasanya memegang atau menjadi koordinator insiden respon. Oke, di core tim ya, di core tim intinya. Terus yang kedua ada CSIRT Senior Analyst. Kalau tadi koordinator cuma satu aja, nggak usah banyak-banyak lah. Cukup satu aja. Gitu ya. Nah, kalau di analis itu bisa lebih dari satu. Jadi senior analis itu bisa lebih dari satu. Di mana orang-orang yang tergabung sebagai senior analis ini adalah orang-orang yang memang sudah terlatih sangat baik, sudah ditempa ya, sedemikian rupa dan berpengalaman tentunya dalam merespon insiden dan juga berhubungan dengan kemampuan-kemampuan yang terkait. Ya, contoh misalkan kayak digital forensik atau menganalisis, menginvestigasi data di dalam jaringan. Ya. Nah, mereka orang-orang di sana. Oke. Nah, turunannya lagi itu ada yang namanya CSIRT analis. Ini kasarnya adalah ini anak buahnya senior analisnya. Nah, di bawahnya lagi itu ada yang namanya Security Operation Center Analyst atau SOC. Ya. Dan yang paling bawah itu biasanya ada IT Security Engineer-nya. Atau bisa aja analisnya yang berfungsi sebagai engineer. Yang jelas ini kurang lebih isi dari tim intinya. Yang jadi jelas, tanggung jawabnya jelas, perannya juga jelas. Nah, kalau misalkan technical support-nya, orang-orang yang berperan dan juga bertanggung jawab di dalam technical support ini adalah orang-orang yang secara individual, dia berada di dalam organisasi tersebut. Tetapi bukan yang bukan yang mengerti tentang security ataupun incident response, aktivitas-aktivitas yang belum mengerti tentang aktivitas-aktivitas CSIRT-nya. Mungkin sebagai pekerja sampingan di sana. Nah, tapi ada tapinya. Walaupun mereka tidak mengerti aktivitas-aktivitas CSIRT-nya tadi, kayak yang 6 komponen itu ya, mulai dari preparation sampai dengan reporting, walaupun mereka nggak ngerti itu, tetapi mereka ngerti atau expert di bidang masing-masingnya. Dan itu pasti akan membantu tim inti tadi untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas insiden responnya. Contohnya apa? Misalkan peran-peran atau personal-personal yang di sininya. Contoh, network administrator atau network engineer lah misalkan. Di mana dia kerjanya kan sebagai hanya berkutat di sekitar jaringan. Atau server administrator, dia yang ngelola servernya. Atau application support, orang-orang yang memang mensupport aplikasi. Ya, memaintenance aplikasi, ngedevelop aplikasi, dan lain-lainnya. Atau desktop support. Bahkan bisa juga helpdesk masuk ke dalam tim technical support. Ya, nah ini dimaksud dengan technical support. Jadi dia memang bukan orang inti, tim intinya. Dia orang yang tidak memahami aktivitas-aktivitas yang ada di CSIRT, tetapi dia merupakan bagian dari apa yang bisa membantu secara teknis, baik membantu secara network, server, aplikasi, database, helpdesk, desktop, dan seterusnya, dan lain-lain, ya, untuk keberlancaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tim inti tadi. Ya, ini yang kedua. Nah, kalau yang organizational support, dia adalah orang-orang yang bisa membantu dengan berbagai macam masalah-masalah non-teknis. Ya. Jadi bicara, kalau tadi kan teknis ya. Nah, ini bicaranya non-teknis. Ada. Contohnya apa, Pak? Misalkan, untuk masalah human resource. Kita kan perlu juga memberikan pelatihan-pelatihan, bukan pelatihan ya, tapi kayak
memberikan informasi-informasi kepada para pegawai terkait bagaimana cara menggunakan laptop yang aman misalkan, bagaimana cara browsing ke internet yang aman. Nah, mungkin kita bisa meminta bantuan orang-orang di human resource-nya. Ya, tolong dong kasih tahu kasih ke semua pegawai dokumen-dokumen ini dong. Karena dia yang tahu jumlah pegawainya ada berapa, email setiap pegawainya apa siapa aja. Kita bisa minta bantu orang-orang seperti itu. Atau dari sisi legal atau hukum. Nah, kalau misalkan kita ada insiden masuk, ya serangan masuk, kita identifikasi, kita analisis, ternyata kita mendapatkan nih serangannya dari ini, IP ini. IP ini ternyata punya perusahaan ini, misalkan ya contoh, ya ini contohnya. Dapat nih perusahaannya. Nah, kita kan bisa layangkan hukum, ya legalitas ke sana. Yang ngerti masalah hukum siapa? Ya orang hukum, orang legalnya. Kita nggak tahu menahu gitu. Masalah pasal berapa, hukumnya masuknya ke kejahatan apa, dan seterusnya. Kita hanya bisa memberikan bukti-buktinya seperti apa. Marketing masuk, communication, ya, harus menyampaikan ke para customer informasinya. Itu kan harus cara yang baik. Kalau saya disuruh ngasih tahu customer, mungkin ceplos-ceplos aja ya. Oh, kemarin kita kena hack tuh, kerugiannya sekian juta. Ya, punten ya. Tapi kan bagi perusahaan itu cara yang salah. Orang-orang marketing atau orang-orang communication itu kan biasanya lebih halus cara ngomongnya. Pendekatannya lebih halus. Itu kita bisa minta bantu mereka. Atau dari sisi fasilitas, orang-orang yang bekerja dari sisi fasilitator di bangunan, di gedung. Ya, fasilitator listrik misalkan, lift. Yang kita kan harus berhubungan dengan mereka. Sampai dengan keamanan perusahaan. Satpam. Kita harus kontak mereka juga. Ya, paling tidak itu. Ya. Tapi tidak harus semuanya ya. Yang butuhnya saja. Seperti itu. Nah, ini adalah peran dan tanggung jawab dari setiap bagian anggota atau tim CSIRT-nya. Nah, setelah itu baru kita bicara dari sisi external resource-nya. Ya. Kalau kita bicara external resource, itu adalah orang-orang yang di luar organisasi kita. Ya, kalau tadi tim inti atau core timnya, kemudian technical support, dan juga organizational support, itu kan semua personil-personilnya adalah orang dalam perusahaan. Nah, kita bisa saja berhubungan dengan pihak-pihak di luar atau eksternal. Nah, beberapa organisasi yang bisa kita saling sharing, misalkan, itu satu, misalkan ada yang namanya HTCIA, ya, High Technology Crime Investigation Association. Kita bisa daftar ke sana ketika ada insiden-insiden apa, kita bisa lapor. Atau ke InfraGard-nya. Ada InfraGard juga namanya. Nah, selain itu, selain kita daftar-daftar ke sana, kita juga ya harus berhubungan dengan para penegak hukum di Indonesia. Ya, di kepolisian, di bagian cybercrime, dan seterusnya. Dan jangan lupa, kita juga tetap harus komunikasi dengan para vendor-vendor yang produknya kita gunakan di perusahaan. Karena mungkin ada serangan-serangannya masuk melalui produknya si A, routernya produk B, switch-nya vendor C. Kita harus lapor ke vendornya. Supaya mereka tahu, ini gimana nih switch-nya? Ada yang udah masuk nih. Udah bisa ngambil database kami lewat sini. Setelah kami forensik, setelah kami investigasi, ternyata lewat sini nih, switch ini. Ya, tolong dong. Ya, contohnya seperti itu. Jadi masih banyak lagi external resource yang bisa kita gunakan atau kita berhubungan ya, supaya untuk melancarkan aktivitas-aktivitas CSIRT yang sudah kita lakukan. Oke, nah ini contoh misalkan teman-teman kalau pengen lihat websitenya HTCIA, ada di htcia.org, ya.
ada free training course-nya juga, ya silakan saja join ya. Kalau pengen teman-teman mahasiswa di sini pengen nyoba, monggo. Tapi saya sih secara pribadi belum pernah nyoba ya. Silakan saja kalau teman pengen nyoba seperti apa. Kemudian ini InfraGard, ya ini dari Amerika ya. Oke, ini penjelasan dari materi atau slide yang keempat. Ya, seperti biasa, teman-teman di sini diharapkan untuk bisa mengembangkan apa yang sudah saya jelaskan, kemudian mencoba untuk mengeksplorasi secara mandiri, belajar mandiri lagi, supaya apa yang menjadi topik bahasan kita bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Ya, ketika tidak ada yang dimengerti, jangan diam, tapi tulis dulu di catatan teman-teman. Kemudian ketika kita kuliah sinkron, silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Supaya bisa kita luruskan, supaya kita bisa bahas ya, kita diskusikan bareng-bareng. Oke, itu saja mungkin di pertemuan keempat ini. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.